Halo, Shalom saudaraku. Berjumpa lagi dengan saya Eko dalam channel Legion of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, kali ini kita akan membahas seorang legenda ya yang dari sejak kecil kita mengenal dia. Setiap hari Natal kita sebagai umat Kristen, umat Katolik, kita selalu berjumpa dengan sosok yang namanya Santa Claus ini. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga kan, siapa sih Santa Claus itu? Mungkin dari saudara-saudara sekalian mungkin hanya tahu, oh ini sosok Santa Claus. Dia yang berjenggot putih, dia yang selalu memakai pakaian merah, dia yang selalu memberikan hadiah. Nah, mungkin pada saat masa-masa kecil kita, pada saat kita sering ke gereja dan lain sebagainya, kita sering memperoleh hadiah dari sosok yang menamakan diri Santa Claus ini. Nah, saudaraku, kali ini kita akan membahas siapa sih Santa Claus ini. Nah, kita akan melihat Santa Claus adalah sebuah dongeng ternyata, saudara-saudara. Nah, dia berasal dari tokoh sungguhan yaitu Santo Nicholas. Nah, ternyata dengan mudah sekali kita sudah menjawab siapa sih Santa Claus itu? Ya, ternyata dia adalah tokoh sungguhan yaitu berasal dari Santo Nicholas. Nah, kita akan melihat Santo Nicholas berasal dari sebuah keluarga Yunani Kristen yang kaya raya. Nah, dia lahir tahun 270 Masehi di daerah Lusia, Asia Minor yang sekarang disebut area Turki. Pamannya Nicholas adalah seorang uskup di Mira. Dia mendidik Nicholas dan menjadikan Nicholas pelayan di gereja itu. Suatu ketika, kedua orang tua Nicholas meninggal dan dia mendapatkan semua warisan dari orang tuanya. Ketika dia memperoleh warisan, dia teringat akan Matius 19 ayat 21, di mana ayat ini berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harga di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, terinspirasi dari ayat ini, maka San Nicholas kecil dia mengikuti kata-kata Yesus secara literal dan dia membagikan semua hartanya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sangat luar biasa sekali ya saudaraku. Nicholas dia mengartikan apa yang diperintahkan oleh Yesus secara literal. Kisah Nicholas juga yang sangat legenda adalah dia menolong 3 orang gadis untuk menikah. Nah, ceritanya begini. Di sebuah kota ada 3 orang gadis, 3 bersaudara, yang mereka tiba-tiba orang tuanya itu jatuh miskin. Nah, karena mereka jatuh miskin, maka mereka menjadi malu dan menjadi cemoohan dari kota itu. Nah, ayah mereka menyuruh mereka harus menikah. Kalau mereka tidak menikah, maka mereka akan dijual dan dijadikan pelacur. Mengetahui hal itu, Nicholas mengambil sebuah tindakan, saudaraku. Nah, di suatu malam, dia melemparkan sekantong koin emas ke dalam rumah orang itu. Nah, dan orang itu sangat terkejut melihat sekantong uang emas dan dia segera menikahkan anaknya yang pertama. Nah, di lain kesempatan, Nicholas sekali lagi melakukan hal yang sama. Dia melempar lagi sekantong koin emas ke dalam rumah itu. Nah, dan pemilik rumah itu juga sangat bergembira dan dia juga menikahkan putri keduanya. Nah, pada saat Nicholas ingin mengulangi hal ini ketiga kalinya, nah, orang ini dia sengaja memang dia menunggu siapakah yang melemparkan koin ini ke rumahnya. Nah, pada saat Nicholas melemparkan
kantong ketiga berisi koin emas itu, orang ini mengetahuinya dan mengejarnya. Dan pada saat itu didapatlah bahwa ternyata yang membantu dia adalah Nikolas. Dan orang ini sangat berterima kasih kepada Nikolas. Dan Nikolas juga menyuruh orang ini untuk berjanji bahwa dia tidak akan menceritakan kabar ini kepada siapapun. Tetapi orang ini tidak memegang janjinya dan dia menyebarkan berita ini kepada semua orang sehingga Nikolas menjadi sangat terkenal pada saat itu. Nah, di cerita lainnya adalah kisah 3 orang anak yang diawetkan, yang dihidupkan kembali oleh Nikolas. Nah, di mana ada sebuah desa yang tiba-tiba dilanda oleh bencana dan jatuh miskin, sehingga kota ini tidak memiliki makanan lagi. Nah, sehingga ada orang yang menculik 3 orang anak, dan anak ini dia awetkan di dalam botol-botol kaca supaya dapat dia jual kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Nah, pada saat Santo Nikolas mengetahuinya, dia datang untuk melihat botol-botol kaca itu, dan secara ajaib, saudaraku, ketiga anak ini bisa dia hidupkan kembali. Nah, itu adalah cerita kisah-kisah dari Santo Nikolas yang tentunya saya mengambil 2 kisah penting ini, dan tetapi kalau memang mau diceritakan sangat banyak kisah dari Nikolas ini. Nah, Santo Nikolas dikenal sebagai santo yang sangat baik hati, dermawan, dan penuh mukjizat. Dan karena itu dia menjadi populer. Dia menjadi populer karena dia adalah seorang yang dermawan, ya, baik hati, suka memberi. Kemudian Nikolas juga akhirnya menjadi seorang uskup dari Mira. Pernah dipenjara saat pemerintahan Kaisar Dioklesianus karena Nikolas menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi, sehingga dia dipenjara oleh kaisar tersebut. Nah, Santo Nikolaus adalah santo pelindung Rusia, para pelaut, dan juga anak-anak. Nikolaus meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 343. Dan Santo Nikolaus harinya diperingati pada tanggal 6 Desember ini. Nah, karena kebaikannya, Nikolaus menjadi orang suci. Mukjizat terjadi pada pemakamnya, mampu menyembuhkan banyak orang secara ajaib. Nah, satu lagi pertanyaan dari kita, saudara-saudara, bagaimana Santo Nikolas bisa menjadi Santa Claus? Nah, kita akan mulai ceritanya, saudaraku, supaya kita semua tahu asal-usul cerita dari cerita Santa Claus ini yang sering memberikan hadiah pada saat Natal. Nah, bermula dari tradisi di Eropa untuk memberikan hadiah pada tanggal 6 Desember sebagai peringatan kepada Santo Nikolas. Abad 16, perpecahan gereja Katolik dan Protestan menyebabkan kisah Santo Nikolas mulai dilupakan dan mulai disatukan dengan hari Natal. Di Eropa ada tradisi tentang Bapa Natal, tetapi di Belanda tetap mempertahankan Santa Claus sebagai Bapa Natal. Tradisi bagi-bagi hadiah juga tetap dilakukan antara tanggal 6 sampai dengan 25 Desember. Nah, pada abad 17 Belanda membawa tradisi Santa Claus ini pada saat mendirikan The New Amsterdam di Manhattan, Amerika, yang kemudian disebut sebagai New York. Nah, inilah gambaran Santa Claus pada awalnya, yaitu Santa Claus yang memakai pakaian seorang uskup yang membawa hadiah. Ya, jadi gambaran Santa Claus bukan seperti saat ini pada awalnya. Nah, pada tahun 1809, Santo Nicholas menjadi simbol anti-Inggris oleh John Pidgeotto, pendiri New York Historical Society, dan dilanjutkan oleh seorang penulis bernama Washington Irving yang menciptakan figur Santo Nicholas sebagai simbol Belanda Amerika di dalam artikel sejarah kota New York. Di situ
Dia sudah tidak menggunakan pakaian uskup lagi. Dia digambarkan sebagai orang Belanda yang mengenakan celana pendek, gemuk, periang, dan juga menghisap rokok. Dia mengendarai kereta yang ditarik kuda dan membagikan hadiah. Nah, Washington Irving sebenarnya dia menciptakan ulang karakter Santa Claus bukan untuk mengarang dongeng buat anak-anak, tetapi tujuannya adalah untuk menyindir pada awalnya. Ya. Kemudian pada tahun 1823, sebuah puisi berjudul Kunjungan Santo Nicholas, kemudian lebih dikenal dengan Malam Sebuah Natal, yang dikarang oleh Clement Clarke Moore. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini. Isi puisi. Kaos kaki digantung, dicerobong dengan hati-hati. Dengan harapan Santo Nicholas akan ada di situ. Anak-anak berbaring di ranjang mereka, sementara impian buah plum menari di kepala mereka. Matanya begitu berbinar, lesung pipitnya begitu cerah, pipinya seperti mawar, hidungnya seperti buah ceri. Mulut kecilnya yang lucu ditarik ke atas seperti busur, dan janggut dagunya putih seperti salju. Dalam isi puisi ini, karakter Santa Claus mulai muncul seperti ditarik oleh 8 rusa dan membagikan hadiah pada malam Natal. Dalam buku ini juga pada tahun 1981, seorang kartunis bernama Thomas Nast merilis gambar di Harper Weekly. Nah, dia menggambarkan Santa Claus sebagai orang tua yang berjanggut putih, mengenakan pakaian merah dengan bulu, dan mengenakan sepatu boot hitam. Dia juga menambahkan cerita para peri pembuat mainan, daftar nama anak-anak yang baik dan jahat, yang tinggal di kutub utara. Nah, seperti cerita yang sering kita dengar pada saat kita kecil ya, saudaraku. Nah, Santa Claus resmi menjadi cerita rakyat Amerika ketika Francis Pharcellus menulis sebuah artikel di koran The Sun pada tanggal 21 September tahun 1897. Di situ dia menulis, apakah Santa Claus itu ada? Seperti apa yang kita pertanyakan pada hari ini. Dan ada satu baris yang bertuliskan, ya Virginia, Santa Claus ada. Sentuhan terakhir karakter Santa Claus yang selalu berpakaian merah adalah seorang seniman bernama Haydn Sandblom. Dia menciptakan karakter Santa Claus untuk iklan Coca-Cola pada tahun 1931. Iklan ini begitu terkenal, saudaraku, sehingga banyak yang beranggapan bahwa karakter Santa Claus diciptakan oleh Coca-Cola. Nah, demikian saudaraku, begitulah asal cerita bagaimana Santa Claus dari Santo Nicholas bisa menjadi Santa Claus, dan karakter terakhir yang diciptakan oleh Coca-Cola ini adalah sebuah iklan yang digambarkan yang menjadi karakter dari Santa Claus sampai dengan saat ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan video-video saya yang membahas berbagai macam tentang iman Kristen, Anda boleh silakan subscribe. Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru. Anda silakan like dan juga komen di bawah bila Anda ingin berkomen atau Anda ingin request sesuatu. Kemudian Anda boleh membagikan kepada banyak orang, kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, bila Anda rasa video saya ini bermanfaat bagi semua orang, agar video saya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian saudaraku, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.